3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang di mana di sini presentasikan tugas besar kami dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang di mana kami membuat suatu sistem yaitu penyewaan alat camping yang berbasis platform dan kami beri nama Petang Camp. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aski Haur Ayasi dengan NIM akhir 3082 dan rekan saya. Saya Muhammad Indah Bastia dengan NIM 3022. Saya Ahmad Hussein dengan NIM 3078. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kenapa sih kami membuat petang camp atau penyewaan alat camping yang akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kita memilih untuk camp ini dengan tema penyewaan. Dikarenakan kita punya kenalan yang bergerak dalam bidang penyewaan, itu namanya Mas Petang. Nah, dari Mas Petang ini punya bisnis yaitu Petang Camp ini untuk penyewaan alat camp seperti itu. Nah, jadinya kita eh, inovasi untuk menawarkan apa? Menawarkan untuk membuatkan aplikasi yang bernama Petang Camp yang isinya itu pencatatan untuk penyewaan ataupun pinjaman alat seperti itu. Dikarenakan kita juga berpikir beberapa wisatawan ataupun penyewa itu biasanya merasa keberatan untuk membeli. Nah, jadi kita adanya sewa ini, alat aplikasi ini. Nah, itu melatar belakangi pembuatan aplikasi ini, Petang Camp ini. Seperti itu. Selanjutnya, Nah, tujuannya dari aplikasi Petang Camp ini, yang pertama itu mempermudah wisatawan, ya, sudah pasti, karena eh, barangnya itu mahal kan. Nah, kalau cuma sewa itu murah, relatif murah barang-barang. Terus yang kedua itu kita memberikan platform kepada masnya kita sendiri, yaitu Mas Petang, sebagai pemilik alat campingnya. Terus yang ketiga itu menyediakan sistem yang teratur. Nah, kayak mengatur stok barang, transaksi, laporan, dan metode membayarnya. Terus yang selanjutnya itu mendukung digitalisasi bisnis persewaan alat camping agar lebih modern. Nah, soalnya banyak alat camping yang masih tidak menggunakan digitalisasi, jadi sangat sulit. Terus selanjutnya meningkatkan pengalaman pengguna melalui fitur-fitur seperti dashboard, riwayat transaksi, e-wallet, dan laporan. Dan selanjutnya batasan masalah. Baik, selanjutnya ada batasan masalah yang dimana batasan masalah ini tuh membuat sistem kita itu lebih terarah dan lebih fokus. Nah, jadi pada sistem kami itu terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama ada aplikasi ini hanya digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu ada admin, pemilik, sama penyewa. Terus untuk transaksi peminjaman ini hanya difasilitasi dengan metode pembayaran e-wallet. Jadi kami tidak menerima cash. Nah, terus sistem kami itu tidak menangani pengiriman atau logistik barang. Jadi hanya sampai pada tahap pencatatan dan peminjaman beserta pengembalian. Terus sistem kita ini tidak menyediakan fitur chatting atau komunikasi langsung antara penyewa dan pemilik. Nah, dan aplikasi ini hanya mencangkup proses registrasi, login, penyewaan, pengembalian, pengolahan stok, dan pelaporan. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan sistem basis data yang dimana kita rancang untuk bikin alurnya. Kayak kita bikin seperti ada ID-nya, terus ada primary key-nya seperti apa. Terus di sini juga ada user story untuk aplikasi Petang Camp. Nah, user story itu merupakan story atau
alur dari Sistem. sistemnya kita seperti itu. Ini tidak aku jelaskan. Nanti kita biar lebih rincinya tuh lebih baik kita tuh demo aja. Terus juga sama ada rancangan sistem yang terdiri dari data, tipe data sama keterangannya. Seperti itu. Lanjut aja langsung ke implementasi rancangan. Oke, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di implementasi rancangan ini isinya itu ada kode program dan juga nanti ada demonstrasi. Jadi itu. Langsung kita ke VS Code. Nah, di yang pertama, oke. Yang pertama itu ada login. Nah, ada di login ini. Di, di login ini, yang pertama itu ada model, kode program model. Ya, login kontak. Nah, di login kontak ini ada kelas yang bertugas untuk menangani proses autentikasi pengguna ke sistem. Kemudian di kelas ini juga terdapat yang namanya ini metode authenticate and get ID. Nah, itu yang isinya itu ada tabel, kolom, username, dan juga ada password yang merupakan string semua atau huruf semua seperti itu. Kemudian kita menggunakan konsep OOP yaitu untuk kelasnya ini untuk autentikasi login itu ada encapsulation yang itu merupakan variabel connection yang disimpan secara privat. Nah, di sini bisa dilihat untuk variabel connection-nya itu ada privat NPGSQL connection. Nah, ini gunanya itu agar tidak bisa diakses oleh pihak luar seperti itu. Kemudian ada abstraction-nya juga yang merupakan eh, yang dimana pengguna itu tidak perlu tahu bagaimana query itu dijalankan. Nah, biasanya query itu dijalankan pada database-nya. Nah, ini kita cukup panggil authenticate and get ID aja itu juga sudah bisa mengakses ke database-nya. Seperti itu. Kemudian login di kode program login kontrolnya ini juga langsung aja kita menggunakan konsep OOP-nya itu pada eh, get ID kolom portable. Nah, sini bisa kelihatan kan privat. Nah, ini. Yang ini hanya bisa digunakan secara internal saja, baik itu admin, kemudian penyewa dan juga pemilik gitu. Nah, untuk view-nya nanti bisa kita lihat pada demonstrasi itu. Selanjutnya registrasi yang akan dijalankan oleh teman saya. Oke. Oke, selanjutnya fitur registrasi. Nah, fitur registrasi ini itu tuh untuk mengolah interaksi antara database dengan database. Nah, terus di sini kita sama kayak login pasti menggunakan OOP yang terdapat ada enkapsulasi pada ada enkapsulasi pada insert ini insert user. Di situ kan ada is user name tag kan saya, sehingga kenapa ada itu sama seperti di login juga biar yang bisa tidak apa ya tidak dapat diakses oleh pihak luar. Jadi hanya pihak-pihak tertentu aja yang bisa mengakses seperti itu. Nah, terus ada abstraksi di mana di situ ada detail teknis query SQL. Detail teknis. Ya. Nah, ini tuh di mana si pengguna ini tuh cukup memanggil metode yang telah disediakan saja.
Oh, iya. Nah, selanjutnya ada interface, yang dimana di sini tuh biar di ID ya ini ada interface itu agar koneksi dari database itu bisa ditutup dengan aman. Oke, selanjutnya ada ke register controller. Nah, sama di sini tuh juga ada kelas yang dimana itu tuh untuk mengelompokkan proses logika register. Nah, terus juga ada OOP-nya, ada abstraksi pada kelas register controller di sini. Nah, di mana itu proses pengecekan dan penyimpanan data yang disederhanakan menggunakan do register. Nah, terus ada enkapsulasi pada kelas register controller. Nih, register sama. Terus, nah, yang dimana ini tuh dilakukan secara internal dalam metode do register. Ya, pengguna cukup memanggil metode ini tanpa tahu detailnya. Jadi nanti tinggal kita panggil metodenya tanpa kita tuh harus tahu alur kerja di belakangnya seperti apa. Ya, baik. Selanjutnya sama seperti view, nanti itu bakal lebih rinci kalau misalnya kita jelaskan pas demo. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan bagian dashboard. Nah, Oke, dashboard admin. oke, siap. Untuk dashboard, nah ini ada dashboard yang dimiliki dashboard admin, penyewa, dan juga pemilik. Nah, pertama ini saya jelaskan untuk dashboard adminnya. Nah, ini bisa kita lihat di dashboard admin ini ada yang namanya eh, form admin. Nah, sini. Ini sebenarnya untuk form admin ini juga kita menggunakan konsep ya. Nah, OOP itu di kelas form adminnya ini sebagai kelas untuk mengatur tampilan utamanya ya. Sebenarnya ini view nanti bisa kita lihat di demonstrasinya. Nah, dalam encapsulation-nya itu ada tombol yang di situ ada metodenya masing-masing gitu dan juga ada konsep abstraction itu pada user controllernya itu cukup klik itu juga sudah bisa berpindah itu sih untuk farm login. Next, untuk dashboard dashboard sekarang kita menuju ke kode program kontrolnya ya. Itu ada di dashboard admin. Nah, jadi S. Nah, di sini eh di dashboard ini merupakan kelas dari kode program kontrol ini yang sederhana itu untuk menyimpan dan mengatur user ID-nya di sini. Nah, ini itu agar bisa diakses oleh admin itu sendiri. Kemudian untuk eh, dari konsep dari dashboard kontrol A ini admin itu dibuat untuk memisahkan logika dari kode program view-nya dan juga encapsulation-nya ini ada di property di user ID ini untuk menjaga seperti sebelum-sebelumnya menjaga akses datanya. Seperti itu sih. Nah, selanjutnya eh, ada di atas model. Oh iya. Selanjutnya eh, di dashboard pemilik akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di dashboard pemilik ya. Nah, saya kebagian di pemilih. Nah, di dashboard pemilih ini kita menggunakan OOP ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya juga. Yang pertama itu encapsulation. Nah, itu contohnya ada nanti di button dashboard pemilik. Nanti bisa kita tunjukin pas demo saja. Nah, terus kita juga memakai OOP
kelas form pemilik itu mengelompokkan semua tampilan utama pemilik dalam satu kayak gitu di dashboardnya. Terus ada juga OOP-nya abstraction itu sama kayak pemilik hanya bisa melihat UI dan memilih. Terus tidak perlu tahu bagaimana data dikirim atau ditampilkan gitu. Nah, itu selanjutnya ada Apa? Kontrol ya. Hah? Tinggi. Model. Oh, you see, itu view itu. Nanti aja. View itu. View itu nanti pas demo. Udah sini. Sini. Oh enggak, view itu udah. View itu ini. Pas demo bisa. Nah, selanjutnya itu nanti view kan. Ada view admin, ada view pemilih, ada view penyewa. Nanti pas demonya aja lebih ketampil gitu, tampil pas di RAM-nya. Nah, selanjutnya mungkin Nah, selanjutnya dashboard penyewa akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penyewa. Di sini saya bagian penyewa yang dimana dashboard penyewa itu merupakan dashboard penyewa ini merupakan halaman untuk si penyewa. Jadi nanti form ini tuh bakal menerima user dari form login dan langsung menyimpan ke user ID. Nah, di sini untuk konsep OOP-nya di sini ada namanya enkapsulasi private in user ID, jadi mana data itu disimpan rapat dan hanya bisa diakses oleh pintu yang telah dibuat oleh si penyewa seperti itu. Ya, yang bisa dimasukin lah. Jadi nanti untuk gunanya itu untuk mencegah program itu di otak-atik seperti itu. Nah, terus di sini juga ada abstraction. Jadi si penyewa itu tuh di sini. Ini abstraction. Nah, jadi si penyewa itu tuh nggak perlu tahu alur dari programnya itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya di bagian UI-nya itu program itu cukup ngeklik saja. Jadi dia tuh nggak perlu tahu alur kerja di belakangnya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ya lanjut. Mungkin bisa lanjut ke Fitur ini ya, selanjutnya. fitur selanjutnya. Nah, untuk fitur selanjutnya ini ada stok barang yang bisa menggunakan fitur untuk pemilik. ya. Nah, yang pertama selain fitur dashboard tadi, pemilik juga ada fitur stok barang ya. Jadi fitur yang dimana stok barang itu hanya dimiliki oleh pemilik. Nah, di fitur stok barang ini kita menggunakan OOP yang pertama itu kelas stok. Nah, kelas stoknya itu untuk alat campingnya mengelompokkan semua informasi dalam satu objek. Nah, ya itu kayak gitu contohnya. Terus selanjutnya itu OOP-nya encapsulation. Nah, itu OOP-nya ini ada di get dan set. Nah, jadi semuanya dikumpul dalam get dan set. Itu OOP-nya. Nah, terus OOP selanjutnya itu abstraction. Itu kayak menyederhanakan data UI atau logic yang berurusan dengan objek stok kayak gitu. Jadi semuanya itu disederhanakan gitu, tanpa tahu struktur labelnya kayak gitu. Nah, selanjutnya di program controller di stop controller stop pilih. Nah, selanjutnya di controllernya itu untuk fitur stok alat camping ini tadi saya juga udah bilang hanya dimiliki oleh pemilik. Yang lain itu tidak ada fitur kayak ini. Terus file ini juga menghubungkan antara model, stok, dan database Progress SQL.
Terus fungsinya itu membaca, read, menambahkan, terus mengedit data, terus eh, ya sebelum menambah dan atau mengubah, sistem ngecek dulu. Namanya pencegah duplikasi kayak gitu. Terus, nah secara di sini juga OOP-nya itu ada enkapsulasi dan abstraksi ya. Di situ kayak menyembunyikan detail aksesnya data dari antarmuka pengguna dan hanya menampilkan yang dibutuhkan kayak gitu. Terus lanjut ke program view-nya itu nanti aja ya. Atau ya saya tidak apa-apa. Program view. Ya. Nah, di sini program view-nya ini nanti tampilannya pemilih itu bisa melihat, menambah, terus mengedit data alat camping kayak gitu. Terus datanya itu ditampilkan di tabel dan di input. Terus dikirim ke controller. Nah, OOP. OOP-nya ini ada enkapsulasi dalam metode abstraksi untuk menyederhanakan logikanya UI-nya. Terus juga ada pemarisan dari user control dan juga polimorfisme pada override itu to string. Nah ini nih. Mana? Oh iya ini. Ini to string. Nah itu polimorfisme itu ya. Polimorfisme. Ya itu. Itu tujuannya agar objek dapat ditampilkan dengan benar. Nah, terus selanjutnya ada data transaksi pemilik di model. Nah, di sini data transaksi ini eh, kayak mempresentasikan informasi transaksi peminjaman alat camping. Itu ada nanti di sana ada nama penyewa, terus jenis, terus nomor e-wallet, terus ada tanggal pinjam kembali, terus total harganya, serta ID peminjamannya juga ada. Terus eh, di OP ini ada enkapsulasi di mana setiap properti dapat diakses melalui getter dan setter secara terkendali. Get dan set itu ada get dan set kan. Nah, itu OP-nya juga. Lanjut ke model data transaksi detail. Yang detail kan? Ya, transaksi detail. Nah, di transaksi detail ini berisi kayak detail peminjaman. Nah, itu nanti ada apa di dalamnya itu nanti ada camping, nama alat camping, terus quantity, harga alat camping, harganya, terus total harganya. Nah, nanti informasinya ya ini mendukung tampilan dan pengolahan data detail transaksi dalam sistem pemilih. Di OOP-nya ini ada enkapsulasi dan pemodelan data yang jelas untuk memudahkan pengolahan informasi per transaksi. OOP-nya yang kayak tadi itu sama kayak yang awal itu, yang apa detail transaksi, get sama set. Terus lanjut ke controller data. Nah, ini controllernya ini di data transaksi ini tugasnya membaca data transaksi dan detail peminjaman dari database untuk pemilik. Nah, propertinya itu user ID. Itu menyimpan pengguna aktif. Sedangkan read itu mengambil data transaksi yang sudah dikembalikan. Seperti nama penyewa atau jenis e-wallet dan lain-lain. Terus metode get detail peminjaman itu INT ID peminjaman. Nah, itu mengambil detail alat yang dipinjam berdasarkan ID peminjaman. Nah, di OOP-nya ini
itu ada enkapsulasi lagi dan abstraksi. Itu melalui penggunaan query dan list model serta pemisahan logika melalui tampilan. Itu OOP-nya. Itu ya. Terus lanjut ke program view-nya. Program view-nya transaction pilih. Nah, ini komponen user control-nya yang menampilkan data transaksi dan detail peminjaman bagi pemilik. Terus ketika user ID di set atau ditambahkan, komponennya itu otomatis memuat data dari data transaksi controller tadi ke data grid view. Grid view 1. Nah, terus ketika diklik, detail yang dipinjam ditampilkan di data grid view 2. Ketika diklik. Nah, itu data grid view, get klik, nah itu baru ditampilkan ke data grid view 2. Terus OOP-nya itu ada encapsulation dan abstraction. Nah, itu mendukung reusability dan maintainability antar muka penggunanya. Terus selanjutnya itu ada transaksi penyewa. Dijelaskan sama Askia penyewa. Penyewa ya. Oke, selanjutnya ada penyewa, transaksi penyewa. Nah, di mana pada kelas transaksi penyewa, transaction, ini tuh merepresentasikan model data sederhana untuk si penyewa yang hanya di sini itu cuma ada satu atribut yang dimana itu adalah e-wallet. Nah, walaupun cuma sedikit, di sini tuh juga mencakup OOP yaitu encapsulation yang dimana dan abstraction. Nah, yang dimana itu tuh digunakan untuk memisahkan data transaksi e-wallet penyewa dari logika lainnya seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke view-nya. Nah, untuk bagian kelas view transaksi penyewa, ini tuh untuk merepresentasikan proses peminjaman alat oleh si penyewanya. Nah, nanti dalam kelas ini itu akan menangani kayak daftar alat, pemilihan alat oleh penyewa, terus ada perhitungan total harganya, seperti itu. Nanti ada durasi sewanya berapa, dan nanti itu bakal prosesnya tuh bakal ke database-nya seperti itu. Nah, di kelas ini tuh juga ada enkapsulasinya. Nih, ya Pak, ada enkapsulasinya itu tuh dengan menyembunyikan detail logika transaksi di dalam metode seperti insert transaction. Insert transaction. Nah, terus di sini juga ada abstraksi dengan memisahkan tampilan UI dan proses bisnis query database. Nah, melalui event one select. Saat item itu dipilih dan text change, nah nanti sesaat itu dia bakal berubah ke sewanya bakal berubah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke fitur laporan yang ada pada admin. Oke, fitur laporan ini nantinya ada admin dan juga ada si penyewanya. Nah, sekarang bagian saya admin. Untuk admin sendiri itu yang pertama itu pada model. Nah, pada beberapa model ini ada laporan konteks. Nah, di sini laporan konteks ini itu mempresentasikan data laporannya hanya yang ada pada sistem adminnya. Kemudian juga di sini ada apa ya? Atribut-atributnya dari ID laporan hingga peminjaman. Kemudian ada
kode program laporan controller ini ya. Nah, di sini untuk laporan laporan controller ini menangani logika untuk membaca dan juga memperbarui data laporan yang dibuat oleh penyewa. Nah, bisa menanggapi seperti itu. Kemudian juga menggunakan konsep enkapsulasi data yang dimana untuk pengelolaan laporannya seperti itu. Kemudian ada di view. Di admin, view, reports, UC reports admin, yang dimana untuk UC reports admin ini merupakan bagian dari view yang menampilkan dan mengelola laporan penyewa kepada adminnya seperti itu. Nah, untuk memanggil data laporan admin, ini digunakan untuk membaca data laporan dari laporan kontrolernya ini itu dan menampilkannya pada data grid view seperti itu. Nah, untuk konsepnya ini kita memisahkan antara tampilan UI dan juga kontrolernya gitu. Next, untuk fitur selanjutnya itu ada pada laporan penyewa. Nah, laporan penyewa akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kembali lagi ke penyewa yang dimana kita langsung ke report penyewa. Report. Nah, di situ terdapat kelas report yang merupakan model dari data laporan dari itu tuh laporan dari si penyewa. Nah, nanti di kelas ini tuh bakal nyimpan yang namanya informasi seperti ID laporan, isi laporan, tanggal pelaporan, sama status laporan dalam bentuk boolean. Nah, tanggap terus di kelas ini itu ada enkapsulasi, walaupun ya di sini tuh beberapa atribut seperti isi laporan, terus dan tanggal laporan filenya itu masih publik. Nah, jadi tuh sebenarnya agak kurang sesuai, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya itu ke report controllernya. Saya ke report controllernya. Di sini tuh pada nanti tuh bakal di sini itu nanti data laporan itu bakal ditampilkan dalam bentuk tabel yang dan pengguna itu dapat menambahkan laporan baru dengan memiliki peminjaman yang tersedia. Nah, detail laporan akan ditampilkan saat baris nanti itu bakal dipilih. Nah, terus di sini tuh sebenarnya di sini juga ada enkapsulasi yang pertama yang ada di atas. Ya, bisa dilihat. Nah, di sana ada enkapsulasinya juga. Untuk pengerjaannya enkapsulasi itu sama kayak gitu. Jadi dia tuh biar tidak gampang di otak-atik sama orang luar kayak seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya ke fitur profil pengguna. Jadi profilnya admin. Mungkin bisa dijelaskan sama si admin. View report penyewa itu. View report penyewa. Next ya. Next fitur itu ada profil pengguna. Nah, profil pengguna ini ada profil admin, ada profil pemilik dan juga ada profil
penyewa. Nah, yang pertama ada profil admin. Ini kita menuju ke modelnya dulu admin, nah profil. Nah, di sini kita kami itu apa ya namanya? Mempresentasikan data profil khususnya admin ini yang terdiri dari ID admin, nama admin dan juga nomor telepon admin. Nah, juga kelas ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola eh, informasinya admin ini yang nantinya dapat digunakan untuk proses autentikasi seperti itu. Dan juga untuk strukturnya itu menggunakan prinsip itu encapsulation dari OOP ya. Itu setiap atributnya ini dibungkus dalam property. Nah, ini gadget ini ya. Itu yang dapat diakses itu secara aman dan tidak bisa diakses oleh pihak luar. Itu untuk selanjutnya itu ada eh, kode program kontrolnya itu di profil. Nah, ini juga di situ untuk mengelola data profil adminnya dan kelas kelas ini menyimpan ID ini. Kelas ini menyimpan user ID ini, ID user ini, underscore user ID ini untuk yang dapat diakses dan juga diatur melalui propertinya seperti itu. Dan untuk prinsipnya ini encapsulation juga dan yang membatasi akses langsung ke field, mana field? Ke field user ID-nya di sini ya. Nah, ini di privat. Nah, itu yang merupakan eh, fitur fitur yang lanjutan untuk seperti membaca ataupun mengedit itu. Kemudian ada eh, fitur selanjutnya itu ada profil dari pemilik yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, digunakan profil pemilik ya, profil pemilik, kemudian juga ada profil penyewa yang sama-sama kurang lebih kode programnya itu sama. Oke, jadi kita next untuk fitur selanjutnya itu kategori barang yang eh, bisa diakses oleh pemilik. Kategori barang, kategori barang. Nah, oke. Nah, di fitur selanjutnya di pemilik ya, itu ada kategori barang. Nah, di kategori barang ini nanti apa? Ada beberapa kategori kayak alat camping, eh, terus juga di sini juga ada propertinya kayak ID kategori dan sebagainya sampai 100 itu. Nah, ini OP-nya eh, enkapsulasi sama kayak sebelumnya. Itu pengelompokan atribut dalam kategori satu entitas. Ya, kayak gitu. Terus selanjutnya itu di controller kategori itu untuk Nih. menangani logika kategori alat camping yang dimiliki pemilik. Terus juga terdapat properti user ID, identitas, method read, dan juga untuk membaca data kategori dari database berdasarkan user ID. Nah, ada juga metode tambah, itu memungkinkan penambahan kategori baru jika nama belum ada sebelumnya. Terus juga sementara edit, ada juga fitur edit ya digunakan untuk memperbarui data kategori itu apa agar tidak sama atau duplikat. Terus juga koneksinya itu ke SQL. Terus OOP-nya juga sama kayak yang sebelumnya encapsulasi.
data dan pemisahan tanggung jawab. Terus selanjutnya ada program view-nya. Program view-nya mungkin nanti aja wis pas demo. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada Fitur ya. Selanjutnya ada fitur data pemilih. nah, fitur data pemilih ini hanya dimiliki oleh admin ya. Jadi dijelaskan oleh saya untuk yang pertama itu dari admin ini data pemilih itu ada di read, list contact. Nah, di data pemilih ini mempresentasikan atau menggambarkan atau berisi atribut yang dimiliki oleh pemilih. Nah, itu ada apa itu ID, kemudian nama pemilik hingga pendapatannya. Nah, itu hingga pendapatannya seperti itu. Nah, untuk prinsipnya juga kita menggunakan enkapsulasi ya, encapsulation di mana setiap data entitas data yang ada di sini itu memiliki properti atau satu kelas tersendiri. Itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada eh, kode program, oh ya, kontrolnya ya, di admin ya. Ini ya. Nah, ini di kode program ini mengusung prinsip OOP yang yaitu abstraksi dan juga encapsulation. Nah, encapsulation ini ya. Nah, karena di detail query-nya dan proses pemesan datanya itu disembunyikan dalam satu kelas, itu eh, tujuannya itu memang dilakukan secara terpisah dan agar mudah dikelola dan digunakan kembali seperti itu. Jadi di dalam list control ini, pemilih ini bisa dilihat oleh list pemilih ini bisa dilihat oleh yang dilakukan hanya oleh admin. Gitu. Kemudian fitur selanjutnya itu ada data penyewa. Nah, data penyewa ini ada di bagian admin dan juga ada di bagian pemilik. Nah, kalau yang di bagian admin ini, itu ada model ya admin, pemilik itu. Nah, di bagian pemilik itu di bagian admin itu pemiliknya itu ada atributnya ID, nama penyewa hingga jumlah peminjamannya. Nah, jadi eh, di pemilik ini apa ya? Kegiatannya itu melihat datanya. Nah, datanya dari si penyewa, list dari penyewanya, siapa saja, kemudian jumlah peminjamnya apa aja seperti itu. Untuk konsep prinsip OOW-nya itu enkapsulasi yang memang membungkus data dari penyewanya ini hingga bisa ditampilkan oleh view dan diolah oleh si kontrolnya ini. Seperti itu sih. Ya. Kemudian lanjut ke fitur selanjutnya itu salah. Mohon maaf. Dan selanjutnya itu data penyewa yang ada di pemilik seperti itu. Yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, data penyewa. Di fitur selanjutnya yang memilih itu ada data penyewa. Sebenarnya sama kayak yang admin tadi. OOP-nya itu sama juga. Ada enkapsulasi. Itu penggunaan properti otomatis. Get, set. Nah, tapi yang beda itu di sini atributnya lebih banyak daripada yang admin tadi. Jadi dari ID pinjaman sampai ke nomor e-wallet itu. Itu yang membedakan antara admin sama pemilik. Lanjut selanjutnya itu fitur selanjutnya aja. Oke, fitur selanjutnya itu ada eh, fitur riwayat penyewaan. Nah,
Di fitur riwayat penyewaan yang pertama ini ada mod, eh, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Model history. Ya, untuk fitur riwayat penyewaan, ini tuh juga merupakan model data yang mempresentasikan riwayat peminjaman oleh penyewa dalam sistem. Nah, kelas ini tuh menyimpan informasi yang berisi seperti ID peminjaman, tanggal peminjaman, dan pengembalian. Terus ada status peminjaman dan status pengembalian. Itu terus lama sewanya berapa, total harga keseluruhan, serta nomor e-wallet yang digunakan untuk membayar. Nah, model ini tuh dipermudah untuk mengelola dan menampilkan data riwayat transaksi pengguna, terutama dalam fitur histori penyewa yang akan ditampilkan di sisi penyewa dalam aplikasi. Nanti biar lebih detail tuh emang di demonstrasi. Nah, terus pada kode program model history-nya, Sesuai detail. history detail, di sini ada ya kelas history detailnya yang kita gunakan untuk merepresentasikan detail transaksi peminjaman oleh si penyewa ini. Nah, terus dia ini juga menyimpan informasi penting terkait alat camping yang dipinjam, bahan dipinjam, harga satuan alatnya itu berapa, terus total harga yang dihitung, dan jumlah dari harga per unit. Nah, kelas ini tuh kita kita bikin eh, sebagai bagian dari detail riwayat peminjaman sehingga dapat digunakan untuk menampilkan rinci item yang disewa dalam setiap transaksi pada fitur history penyewanya sendiri. Dan seperti itu. Terus ada controller. Guys. Dan history. Oke. Nah, ini ada controller history yang ini merupakan bagian dari controller untuk pengguna penyewa mengelola riwayat transaksi pinjaman. Nah, di sini controller itu menyediakan dua fungsi utama, ada read dan ada get detail peminjaman. Get detail peminjaman. Ya. Nah, ini tuh untuk mengambil rincian barang berdasar yang disewa dalam satu transaksi seperti itu. Next itu. Nah, oke, next. Terus di sini ada fitur data barang. Nah, fitur data barang ini merupakan komponen dari user interface untuk mempresentasikan satu item alat camping di halaman utama penyewa. Nah, komponen ini berfungsi untuk menampilkan individual dari sebuah alat yang akan disewa. Nah, menampilkan informasi seperti nama alat, terus deskripsi, dan harga. Nah, seperti itu. Ya, bisa dilihat. Ya, ini. Nah, alat, harga, dan jumlah alatnya. Oke, kita lanjut aja next. Oke. Next, setelah kita menjelaskan kode programnya ini, selanjutnya kami kelompok 13 akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Nah, kita lakukan satu persatu. Nah, ini ya, kita jalankan terlebih dahulu. Besar. Not hearing anything. Kita demo satu-satu ya. Nama kita login terlebih dahulu. Jika tidak kita isi, nah, username dan password tidak boleh kosong. Itu ada muncul notifikasi seperti itu. Nah, kita login dengan akun admin. Nah, ya. Nah, kita salahkan terlebih dahulu nih coba. Apa namanya? Passwordnya. Nah,
username atau password salah seperti itu. Jadi harus benar-benar sama ya, seperti yang ada yang tersimpan di database. Nah, sekarang kita benarkan, kemudian kita submit. Oke, akan muncul notifikasi berhasil login admin. Nah, sebagai admin itu. Nah, ini langsung aja setelah kita login itu ada langsung bagian saya itu admin. Admin ini saya jelaskan. Untuk pertama ini ada fitur dashboard ya di admin. Itu bisa melihat total pemiliknya. Nah, pemilik barangnya, pemilik alat campingnya. Kemudian ada total penyewanya ada 3. Kemudian ada total penyewaan. Apa namanya? Peristiwa apa namanya? Iya, kegiatan penyewaannya itu berapa berapa totalnya gitu. Kemudian di fiturnya admin yang owners, nah di pemilik itu bisa dilihat, oh, admin itu bisa ngelihat nama pemiliknya. Nah ini ada jumlahnya ada 2 nih, tuh sama pendapatannya seperti itu. Nah, ternyata bisa dilihat di nama pemilik Askia ini pendapatannya udah 4 juta. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya, sama alamatnya, nomor teleponnya itu. Nah, kemudian ada di renters, di penyewa, di fitur penyewa. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, itu juga bisa dilihat ini. Eh, nama penyewanya, hingga jumlah peminjamannya. Nah, seperti ini. Di sini ada nama penyewa, contohnya Bintang menyewa 3 kali, seperti itu. Jumlah penyimpan jumlah penyewaannya itu tiga seperti itu. Kemudian ini reports. Nah, di reports ini kita bisa menanggapi laporan atau ya laporan keluhan dari si penyewa. Nanti kita demokan setelah penyewa laporannya. Karena kan ini eh, sudah di apa namanya ditanggapi semua. Nanti ada tanggapan, ada laporan baru, coba kita tanggapi. Sekarang next ke fitur selanjutnya dulu, kita perlihatkan di profil. Nah, di profil ini ada bisa mengedit dan juga menyimpan ya. Jadi pertama mengedit, coba kita edit lebih dahulu dengan nama adminnya eh, petang saja gitu ya. Petang saja, juga kita save. Nah, akan muncul notifikasi database diubah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian admin seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian logout. Nah, kita logout dulu. Oh iya nih, maaf ya. Logout. Nah, kita logout ini juga ada notifikasinya. Yakin keluar, yakin. Nah, sebelum ke pemilik, kita register terlebih dahulu yang akan didemonstrasikan oleh Asia. Gitu. Enggak. Ya, di sini ada bagian register ya guys. Jadi nanti untuk register tuh kita bisa langsung aja masukin namanya. Kita masukin nama, contoh pakai nama saya, Askia Haura. Oke, terus kita jangan lupa isi alamat. Ini semuanya wajib diisi ya guys. Terus kita mengisi nomor telepon. Terus kita isi register. Kita bisa sebagai pemilik atau penyewa ya. Mungkin penyewa, karena saya bagian penyewa. Terus ada username. Username-nya ya user. Ya, ya. Oke. Terus jangan lupa isi password 456. Terus kita Kembali. Oh iya, terus kembali. di submit. Oke, register berhasil. Enggak apa-apa. Nah, coba. Oke, terus kita akan coba. Kita tidak apa. Kita akan coba masuk sebagai penyewa karena langsung aja kita. Askia 456. Passwordnya 456. Terus scrollnya penyewa.
Yes. Oke, terus ntar submit. Oke, login berhasil. Nah, di sini untuk di penyewa sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi, di sini terdapat ada fitur home. Di sini ada barang yang disediakan oleh si pemilik. Di sini ada bisa kita lihat ada kamera, power bank, carrier, tenda, ponco, center. Nih, kalau ini kan barangnya sedikit, kalau semisalnya barangnya banyak, ya nggak apa. Kita pencet aja di sini bisa nanti dia akan tertuju ke satu hal. Contoh di sini ada kamera, terus ada fitur transaksi. Nah, di sini ketika kita ingin melakukan penyewaan alat, nah contoh di sini saya mau nyewa si kamera, terus nanti dia akan tampilkan di sini. Terus kalau kita mau power bank, terus mau carrier, nah contoh seperti itu ya. Nah, terus nanti kita langsung aja ada di sini berapa barang yang kita pinjam nih. Nah, di situ kan ada 3 barang ya, kita tulis tuh 3 barang. Nah, terus di sini ada metode pembayarannya. Untuk metode pembayarannya kan tadi e-wallet ya. Nah, di sini aku pakai Dana deh. Nah, terus jangan lupa di sini kita masukin nomor HP-nya kita. Nomor HP-nya, nomor HP e-wallet, e-walletnya. Iya, nomor e-wallet juga. Ya, nomor e-wallet. Nah, kita masukin dah tuh nomor e-wallet. Nah, guys. Nah, nomor e-wallet kita gitu. Terus langsung tuh kita klik nih. Nah, kita bayar. Di sini akan keluar, do you want to add this item untuk melakukan intinya apa melakukan transaksi ini? Yes, saya ingin melakukan transaksi ini. Oke. Nah, nanti transaksinya itu sudah akan masuk. Nah, terus kita ada ke history. Ini untuk historinya ya kita harus keluar dulu. Jadi di sini tidak bisa otomatis gitu guys. Terus kita bisa ke report. Nah, report ini tempat kita melakukan keluhan lah kayak gitu. Untuk melakukan keluhan. Nah, jadi nanti kita langsung aja di sini nanti kita masukkan tanggal peminjamannya kita, terus isi laporannya apa, terus isi tanggapan. Nah, terus contoh kayak power bank rusak, terus langsung kita add nih. Laporan berhasil ditambahkan, terus ke profile. Nah, ini sama seperti tadi, sama seperti si admin, ini juga bisa diedit. Nah, kita langsung logout aja, guys. Yes, logout. Oke, selanjutnya akan kali pemilik itu. Lanjut ke pemilik. Ayo. Ke pemilik. Ya, lanjut ke pemilik ya. Nah, di sini aku udah buat akun tadi. Ya. Nah, ini di sini fitur utama dari pemilik ya. Fitur utamanya itu di sini ada dashboard, stop, kategori, center, transaction, profile, top off. Ini ada tampilan fitur utamanya. Nah, kita pencet fitur dashboard, ya ini fitur dashboardnya. Itu ada total ordernya, terus total permintaannya, total equipment, terus total revenue. Terus di fitur stop, nah di sini kita bisa menambahkan stok barang yang belum tercantum di sini, yang ini udah saya isi tadi. Nah misal nih ya, kita contohkan kita mau nambah barang yang belum ada di. Sebelumnya kita lihat kategori dulu. Ini ada
elektronik sama alat masak. Kita ke kategoris dulu ya. Nah, sebelum ke stok, biasanya kita ke tambahkan kategoris dulu. Misal kayak pisau lapang itu masuknya ke kategoris apa? Sini ini ada alat masak ya. Kita masukin alat masak aja yang ada kategorinya. Ini nama barang misalnya panci atau nesting deh. Nesting harganya 15. Terus statusnya ini aktif. Nah, ini buat status ini kalau tidak aktif nanti itu penyewa tidak bisa apa namanya? Disewa. Ya, disewa barangnya. Jadi harus aktif. Kalau misal nanti nestingnya rusak atau ini kita tinggal ubah dari statusnya dari aktif ke tidak aktif. Ini stoknya 12. Terus kategorinya alat masak. Saat ya. Nah, ini udah di add. Stop. Stop. Lanjut ke reference ya. Atau ke kategori dulu, nambahin aja. Ini misal obat. Disewa. Alat makan. Alat makan. Oh ya, alat makan deh. Makan dulu. Jadi tinggal lihat. Kita coba di stok. Di refresh. Nah, itu. Itu alat makan. Lanjut ya ke fitur selanjutnya di renters. Nah, ini di renters ini ada nanti nama-nama penyewanya. Nah, nanti coba dulu apa? Penyewa kan masih belum nyoba tuh. Nah, misal nih udah tadi. Oh, udah. Nah, ini. Oh ya, udah ya. Proses. Nih Askia ya. Ini kita pencet Askia. Nah, ini status pinjamannya ketika barang sudah diambil ini kita klik terkirim. Nah, ini nanti langsung kita edit. Kalau udah kembalikan. Nah, nih, kirim. Nah, kalau udah kembalikan, misal udah selesai penyewaannya, ini nanti kita diterima. Nanti otomatis langsung hilang. Nah, sudah aura hilang. Terus next ke transaction. Nah, ini data-data transaksi yang pernah menyewa ke akun pemilik di Amar ini. Gitu. Terus ini di profil, ini sama kayak admin sama penyewa tadi, ini bisa diubah-ubah. Besok punya gue kan ya. Nah, itu aja untuk fitur pemilih. Sing laporan. Laporan. Tambahan sedikit untuk laporan habis. Tambahan sedikit untuk admin tadi kan penyewa udah ngelaporkan nah, ya permasalahannya ya cukup kok. Nah, kita login lagi sebagai admin lagi 333 33 3. Nah, sebagai admin. Nah, kita menanggapi report. Nah, di report ini, menu report ini, kita tanggapi penyewa Askia tadi. Nah, ini ya. Nah, kita tanggapi powerbank rusak. Ya. Maaf karena rusak. Jadi coba ya. Nah, kita edit. Nah, ini sudah dibarui. Nah, mana? Maaf karena rusak di sini. Gitu. Ya untuk tutup ya. Untuk presentasi kami kita cukupkan setelah kita demonstrasi ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh, ini. ON.